Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Apa kabar para sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berjumpa kembali pada momen Idul Adha. Insyaallah momen Idul Adha tidak akan pernah lekang dari permasalahan kurban. Maka jika seseorang di antara kita berkurban, banyak hal yang harus diperhatikan. Tentu kita harus memahami terlebih dahulu makna dari kurban itu sendiri. Karena kurban pada hakikatnya adalah dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah ketika dia menyembelih hewan-hewan yang telah disyariatkan pada waktu-waktu tertentu dan diberikan kepada masyarakat tertentu. Artinya, setiap aktivitas yang dilakukan ini memiliki ketentuan syariatnya yang tidak bisa dilepas begitu saja. Apa sajakah hewan-hewan tersebut? Tentu sudah ma'ruf bagi kita. Kambing, domba, kerbau, sapi, dan unta. Dan masing-masing memiliki kriteria khusus. Bagaimana seekor kambing minimal usianya adalah 1 tahun, domba minimal usianya 6 bulan, sementara sapi dan kerbau itu minimalnya usia 2 tahun. Kalau unta bagaimana? Unta di usia 5 tahun. Walaupun demikian, ada beberapa perbedaan-perbedaan pendapat, itu menjadi satu hal yang wajar saja. Nah, karena itu, pada saat penyembelihan ini, yang perlu diperhatikan adalah saat penyembelihan tersebut tidak boleh diberlakukan selain setelah pelaksanaan Idul Adha, dalam artian sholatnya. Karena itu, ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dan mungkin ada sebagian besar di masyarakat yang melakukan penyembelihan itu pada waktu sebelum sholat Id selesai. Tentu hal ini merupakan bagian sunnah yang tidak dibenarkan. Siapa saja yang menyembelih pada saat waktu sebelum selesai sholat Id, maka sesungguhnya dia memberikan hadiah kepada keluarganya. Tapi sungguh siapapun yang menyembelih pada waktu selesai sholat Id, maka itulah waktu berkurbannya. Kepada siapakah kurban itu diberikan? Tentu pada 3 kelompok. Yang pertama, boleh loh si pekurban itu memberikan untuk dirinya sendiri. Artinya ada bagian dan jatah yang bisa diambil dari hewan kurban yang disembelih. Apalagi sangat dianjurkan menyembelih hewannya sendiri. Tentu bagi kita para perempuan, para muslimah, kesulitan untuk bisa menyembelih hewan ternak itu sendiri. Oleh karenanya, intinya saat kita menyembelih hewan kurban, kita boleh mengambil daging hewan tersebut. Kemudian sepertiganya kita boleh memberikan kepada kerabat. Ya, kerabat itu siapa? Kerabat jauh, kerabat dekat, termasuk tetangga, ya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita non-muslim. Karena dia bagian dari kerabat jauh, artinya tetangga. Kemudian siapa lagi? Fakir miskin, dan ini jangan pernah ditinggalkan. Karena sungguh apa yang kita berikan kepada mereka merupakan bagian doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka berdoa. Dan perhatikan, berilah yang terbaik sehingga jangan hadirkan binatang-binatang ternak ini dari golongan yang cacat. Karena ketika cacat itu artinya kita menyepelekan bentuk ibadah optimal kita kepada Allah. Maka bagi mereka yang berkurban, berhati-hatilah jangan sampai kuku, rambut, dan segala hal yang dilarang pada saat mereka berniat berkurban dilakukan. Potonglah kuku, potonglah rambut pada saat setelah hewan kurban itu disembelih. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dikurbankan, dan Allah akan memberikan persaksian dari apa yang kita kurbankan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.